Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini ya, dalam program Nunggu Beduk, di kesempatan kali ini ya, mari sama-sama kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Bukankah ketika kita bersyukur pada Allah, pasti Allah akan menambah nikmat untuk kita semuanya. Shalawat dan salam marilah senantiasa kita hatur limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga juga tercurah kepada keluarga dan sahabat beliau. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midari kalimati. Ayah bunda abang kakak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, serta insan-insan komunitas magnet rezeki wilayah Barsela dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini ya, kita akan sama-sama ya, menambah khasanah keilmuan kita, yaitu tentang ya dahsyatnya sholat tarawih ya. Kebetulan ini di bulan Ramadan ya, semoga ini bisa meningkatkan ya kualitas ibadah kita, bisa semakin meningkatkan kualitas keimanan kita, serta meningkatkan rasa dalam Ramadan kali ini. Baik, kita baca hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an ya. An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghafira lahu ma taqaddama min dzambih. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa melakukan salat sunnah pada malam bulan Ramadan tarawih dengan penuh keimanan dan hanya mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni. Ya, kalau minta mau dibukakan perisainya, mau diampuni dosa-dosanya, maka apa yang dilakukan ya? Maka lakukan sholat tarawih ya dengan penuh keimanan, dengan penuh penghisapan ya, dengan bersungguh-sungguh hanya mengharap pahala dari Allah semata, bukan untuk ria, bukan untuk ya supaya dilihat orang, tapi tujuannya adalah untuk semata-mata mengharap ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di hadis yang lain, wa an radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuraghibu fi qiyami Ramadan min ghairi ayya'muruhum fi bi khairi bi azimah fayaqulu man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghafira lahu ma taqaddama min dzambih. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW sangat menganjurkan sholat tarawih, tetapi tidak mewajibkannya. Beliau bersabda, barang siapa melakukan sholat tarawih dengan penuh keimanan dan hanya mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni. Jadi, barang siapa ya yang sholat tarawih ya, melakukan sholawat dengan penuh keimanan. Artinya apa? Dengan penuh keimanan ini, yakin betul-betul bahwa Ramadan itu memang Ramadan yang penuh dengan keampunan, Ramadan penuh dengan keberkahan, ya, Ramadan penuh dengan kemuliaan. Jadi harus penuh dengan keimanan, iman kepada Allah dan iman kepada Rasul, serta iman kepada kitab-kitabnya, ya, serta iman kepada malaikat, iman kepada hari akhir, serta iman kepada takdir baik dan takdir buruk. Itu merupakan ya, itu yang harus kita lakukan, bahwa ketika siapapun yang melakukan sholat tarawih dengan penuh keimanan dan penuh penghisapan, maka Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Jadi untuk mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, ya salah satunya dengan cara ya, ini kan ketika kita memang yakin betul dengan penuh keimanan, yakin apa yang diucapkan oleh baginda Rasul, maka dosa-dosa kita yang telah lalu Allah akan ampuni atau Allah akan bukakan perisainya. Jadi ya tentu semua ayah bunda abang kakak tahu bukan, ketika Allah sudah mengampuni dosa kita, Allah telah membuka perisai-perisai kita, maka keberkahan demi keberkahan akan berlimpah ruah ke dalam diri kita, serta
Allah curahkan rahmat serta keberkahan ke dalam keluarga kita. Ya, belum lagi ya pahala yang telah Allah berikan kepada kita semua akan mudah Allah berikan kepada kita semua, bukan hanya di akhirat tapi di dunia juga dapat. Nah, apa pelajaran hadis yang bisa kita ambil daripada hadis tersebut? Bahwa hadis ini menekankan sholat sunnah tarawih dan anjurannya ya untuk memperbanyak ibadah di bulan Ramadan, karena ibadah di bulan Ramadan dapat menghapus dosa-dosa kecil. Kemudian sholat tarawih 20 rakaat atau 8 rakaat dilakukan 2 rakaat, 2 rakaat atau 4 rakaat, 4 rakaat. Lalu ditambah sholat witir 3 rakaat. Disebut sholat tarawih karena bacaan sholat ini panjang. Setiap selesai 4 rakaat imam duduk, ya. Imam duduk istirahat terlebih dahulu. Sholat tarawih dilakukan secara berjamaah oleh Rasulullah hanya pada 3 hari pertama. Nah, lalu dihentikan oleh Rasulullah karena beliau khawatir akan menjadi wajib. Lalu dilakukan secara berjamaah lagi pada masa pemerintahan Umar radhiyallahu an dan mendapatkan persetujuan dari para ulama zaman itu. Jadi memang pada masa itu ya Rasul hanya melakukan sholat tarawih secara berjamaah itu hanya 3 hari. Nah, tapi dikhawatirkan apa? Dikhawatirkan sholat tarawih ini akan menjadi wajib. Nah, ketika nanti sholat tarawih itu menjadi wajib, nah mungkin pasti tidak mudah ya bagi semuanya. Tapi meskipun tidak wajib, ini strong way yang harus kita kuat-kuatkan. Katanya kita akan mendapatkan ampunan nih, kita akan mendapatkan dibukakan perisai. Maka yang harus kita lakukan adalah ya kita harus kuat-kuatkan dalam qiyamul lail tarawih ini secara maksimal, penuh dengan keimanan, penuh dengan keyakinan. Nah, pada masa Khalifah Umar, nah ini ya, dan mendapatkan persetujuan dari para ulama pada zaman itu, maka dilakukanlah sholat tarawih itu memang secara berjamaah ya, dan dilakukan sholat berjamaah. Maka meskipun ini sunnah, tapi kita harus kuat-kuatkan karena hanya terjadi di bulan Ramadan. Baik ayah bunda bang kakak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Semoga ya 1-2 hadis tadi dapat menambah hasanah keilmuan kita dalam mengetahui apa sih sebenarnya keutamaan daripada sholat tarawih. Ya mungkin kita selama ini sholat tarawih begitu saja. Tapi insya Allah setelah kita mengetahui keutamaan daripada sholat tarawih, insya Allah ini akan menambah semangat untuk kita semuanya, menambah strong way kepada kita semuanya, supaya apa? Kita bisa lebih baik ya Ramadan kita dari waktu tahun lalu hingga waktu kali ini. Dan ya tentunya insya Allah Ramadan kali ini penuh dengan rasa, penuh dengan makna. Barakallahu fikum, berkah selalu ya. Selamat menunaikan ibadah puasa dan selamat berbuka puasa. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.